Ya oke, halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Dani Haris Channel. Dan di video saya kali ini saya bakal memberikan alasan saya kenapa memilih NMAX 2020 ya, daripada kompetitornya ya, atau daripada motor lain lah gitu ya. Jadi inilah alasannya sob ya, beberapa. Yang paling pertama justru saya suka malah dari bodinya ya. Body all new NMAX 2020 ini tuh gede ya kawan, gede untuk motor 150 cc, 155 lebih tepatnya, itu gede. Dan saya dengan tinggi 173, berat badan 64 kilo, itu kalau naik motor Matic yang kecil itu kayak kurang cocok ya. Jadi saya milih yang NMAX ini. Kalau XMAX agak kegedean ya gitu. Padahal kemarin ada yang pengen TT sama CB250 RR saya XMAX ya, dia masih berani tambah 2 juta, tapi saya kurang suka. Saya justru malah suka yang NMAX yang ini. Dan bodinya ini kalau dibanding sama NMAX yang lama lebih gedean yang ini sob. Nih, sampingnya ini lebar banget ya kayak gini, belakangnya juga gede. Kalau saya bilang ini lampu belakangnya kayak mata alien. Kalau ini banyak orang yang nggak suka ya katanya, tapi kalau saya sih suka-suka aja. Malah menurut saya lah kayak lebih elegan gitu, gede ya soalnya. Apalagi kalau udah diganti ke JPA atau CKS, ini lebih cakep lagi sih. Terus juga ini di bodi depan ini agak berbeda kawan. Di sini ini kayak lebih gede gitu ya. Kalau yang lama itu kayak lebih tirus, dan lampu depannya justru malah lebih kecil. Dan di sini lebih sipit ya, lebih kecil sipit. Dan di sini ada yang seperti alis. Andaikan saja Yamaha di sini memberikan alis gitu ya, wah itu makin cakep lagi gitu. Tapi mungkin itu Yamaha udah memberikan opsi kayak gitu supaya biar dikasih alis atau bagaimana juga saya nggak tahu ya. Ini ya modifannya sedikit banget, baru skor LED ini sama spion, skor LED di sini, skor LED di sini sob. Lampunya agak ganteng sih, saya skor LED dikit di sebelah sini doang, tapi tampilannya berubah gitu. Dari body itu sebetulnya selera ya, kita sambil jalan, sebetulnya itu selera, nggak bisa kita kasih alasan, tapi orang lain bisa aja nggak suka gitu loh. Sambil jalan biar kita juga mikir sambil jalan-jalan. Dan NMAX ini tuh kalau saya naikin, saya tuh masih kelihatan panjang gitu ya. Karena motornya memang dia nggak terlalu panjang sob, masih panjangan PCX kalau kata saya. Tapi dia melebar gitu, gede gitu. Dan kalau saya bilang sih posisi ridingnya emang ini NMAX juara banget ya, enak banget gitu. Gimana bang kalau dibandingin sama PCX bang? Berhubung saya udah nyobain PCX yang lama ya, enak gitu. Tetap sama-sama enak kok. Cuman ya bedanya kalau NMAX yang baru ini dia stangnya lebih turun. Kalau NMAX yang lama dia lebih tinggi ya stangnya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Jadi terus alasan yang selanjutnya adalah soal bahan bakar ya. Bahan bakar dari NMAX ini tuh irit banget ya kalau dibandingkan sama rivalnya PCX yang old ya, karena sekarang udah keluar yang baru 160 cc ya. Itu iritnya banding 1.2 aja sih sob ya. Mungkin kalau PCX tembus 50 liter yuk deh ya, bude saya ya. Kalau itu PCX tembus 55 liter misalkan nih, ini tuh bisa tembus 50 liter aktualnya. Tapi kalau di sininya nggak nyampe sih, paling cuma 42 ya liter, kilometer per liter maksudnya sob ya. Dan motor NMAX ini tuh dia udah desainnya gede ya, tapi tarikannya ringan sob. Kalau kalian bandingkan dengan Aerox ya masih ringanan Aerox ya, karena jarak sumbu rodanya aja udah beda gitu daripada NMAX ini gitu. Aerox lebih deket. Dan yang ketiga adalah soal posisi riding ya. Posisi ridingnya dari NMAX ini tuh alasan paling utama sih sebetulnya kalau menurut saya. Kenapa kok pilih gini gitu? Karena enak banget sob, asli. Ini bisa selonjoran kayak gini, stangnya enak posisinya gitu, nggak bikin pegel. Kita bisa munduran kayak gini, bisa maju juga enak. Kalau saya tengah-tengah ya kayak gini, posisinya enak banget sih asli. Terus NMAX yang baru ini tuh juga kayak lebih berat gitu. Jadi kalau kita melibas tikungan tajam ya, lingkungan dengan kecepatan tinggi gitu ya, dia tuh nggak terlalu goyang sob, jadi enak gitu. Rasanya tuh kayak enak gitu.
Apa mungkin karena bannya ringnya 13 itu ya, mungkin jadi lebih enak gitu dipakai nikung-nikung meskipun ngebut gitu. Soalnya juga kaki-kaki pastinya ngaruh sob. Semakin besar ban kalian juga semakin enak dipakai nikung. Terus alasan yang keempat adalah dari, sebetulnya ini tidak terdapat di motor saya ya. Kalau NMAX yang baru kan kalian tahu sendiri sudah ada keyless dan ada kontrol ke smartphone ya. Sedangkan motor saya ini nggak ada karena ini versi yang paling rendah gitu. Sayang banget ya, cukup disayangkan sih sebetulnya. Sedangkan harganya naik sedikit itu udah bisa dikonekin ke HP, tapi ini belum. Tapi ada plusnya juga sih sob. Meskipun belum bisa dikonek ke HP, ini tuh komplit banget gitu. Di sepedonya ini tuh komplit banget gitu. Ini ada odometernya ya, odometer, dan ini tuh ada konsumsi bahan bakar rata-ratanya ada. Terus ada trip A, trip 1, trip 2, terus ada bentar dah. Trip 2, terus ini trip F, ini tuh apa nih? Oh, fuel ya, siap, bahan bakar ya. Terus ini ada baterai, ada oli, ada fan belt. Itu udah lengkap banget gitu. Dan yang terbaru ini tuh udah ada ini nih, smart apa ini, start stop system ya, start stop system ya. Jadi kalau ini kita aktifin, kita berhenti dalam 3 detik, motornya bakal mati. Terus kita start, tanpa di start kita langsung gas jalan ya, seperti PCX juga ada. Terus juga ini dia udah pakai SMG ya, Smart Motor Generator ya. Jadi ketika kalian crank atau starter itu nggak bunyi kayak cekrek atau cekrek gitu, nggak bunyi, cuman tek tek udah langsung nyala gitu. Halus banget ya. Terus tadi udah alasan yang keberapa ya? Kelima kayaknya, udahlah yang keenam gitu ya. Dan yang keenam kalau menurut saya adalah dari storage ya, storage atau bagasi penyimpanan ya. Bagasi penyimpanan NMAX ini cukup besar kawan ya. Saya kurang tahu tepatnya berapa liter karena memang saya belum mempelajarinya. Dan tapi itu gede sih. Kalau kalian tanya, "Bang, gedean mana sama PCX?" Pasti banyak banget yang pemikiran kayak itu ya. Soalnya rival terberat NMAX ini ya PCX gitu. Masih lebaran PCX sob. PCX itu dia lebih panjang ke belakang gitu ya. Dan kalau NMAX ini tuh lebih dalam gitu tapi bulat gitu. Kalau kata saya sih masih gedean PCX sih. Soalnya saya juga udah pernah minjem motor PCX teman saya gitu, lebih besaran PCX. Tapi kalau dari segi lebaran bodi, lebaran NMAX. Kalau pajangan si PCX. Terus alasan yang ketujuh adalah apa ya? Oh iya sob, dari segi kecepatan ya, akselerasi dan lain sebagainya. Kalau dari livernya, mohon maaf nih ya PCX ya masih kencengan NMAX sob, asli. Masih tarikannya tuh masih kencengan dan enakan NMAX daripada PCX yang old ya. Kalau yang baru nanti sih kurang tahu saya, karena udah 160 cc juga kayaknya bakalan lebih kenceng sih kalau menurut saya. Dan itu cukup berpengaruh banget ya sob ya. Soalnya ini motor enak banget tuh kalau digas tuh, kenceng gitu. Kalau dibandingin sama Vario bang gimana? Bentar, saya udah pernah nyobain Vario 150 soalnya. Beda karakteristik aja ya sob ya. Mungkin kalau di NMAX ini ketika kalian tarik gasnya itu, ketika VVA nya udah nyala, itu rasanya langsung beda. Bentar ya, tuh nih, ketika VVA nya udah nyala, itu tarikannya jadi lebih enak lagi gitu. Kalau Vario kan enggak ya, tarikannya emang dari awal enak, atasnya juga enak gitu. Mungkin berhubung motornya ringan juga kali ya, seperti itulah. Jadi enak gitu tarikannya. Tapi kan kalau Vario dia kalau pas kita kenceng banget ya, mungkin kecepatan 100 gitu, masih ada agak-agak goyang-goyang gitu ya motornya, soalnya kan kecil. Tapi kalau NMAX ini enggak, saya udah pernah nyobain 118 NMAX ini tuh enggak terlalu gitu. Meskipun juga ada rasa goyangnya kena angin, tapi enggak sebegitu parah gitu. Ya jadi itulah kawan, kurang lebih ya 7 kelebihan alasan saya kenapa memilih NMAX ini ya. Mungkin kalau kekurangan dan lain-lainnya nanti minus-minus yang jelek-jeleknya di motor ini bakal saya bahas di video lain ya. Seperti itu, karena nanti durasi videonya akan terlalu panjang jika saya gabungkan.
Oke, jadi buat kalian semua yang punya pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar. Buat kalian yang punya saran konten juga taruh di kolom komentar. Buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak ya kawan. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.